Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya guys, kalau cahaya nggak begitu terang. Di sini gue mau share ke kalian gitu tentang kejadian waktu gue pertama kali mulai betah di Jakarta gitu. Awalnya gengs, dulu zaman gue kecil ya kan, di Banten kan gue suka liburan tuh. Terus kalau liburan tuh gue suka ajak tante gue ke Jakarta gitu, saudara bapak, sepupu bokap, untuk tinggal di rumah dia gitu kan. Terus gue tuh nggak pernah betah gengs, nangis itu kan, minta pulang gitu. Nah, sementara nyokap itu kan dari rumah saudara gue ke tempat nyokap itu nggak jauh gitu. Nah tetap gue tuh kayak bagi gue rumah gue ya di Banten gitu. Gue meski balik Pandeglang gitu, nggak bisa gue ke rumah nyokap gitu. Nyokap kan di Bekasi ya, sementara saudara bapak di Jakarta gitu. Dari Jakarta ke Bekasi kan sangat dekat ya, dari Jakarta Timur ke Bekasi gitu. Terus kadang-kadang gue tuh yang suka gedein hati gue gitu. Jangan nangis nih katanya, kan mama deket katanya, dari sini tinggal berapa menit katanya, nggak nyampe 1 jam katanya ke rumah mama. Mau pulang ke mama apa ke Banten? Gue tuh negara gue ya tetep Banten, Pandeglang. Gue kayak lebih memilih balik ke Banten gitu daripada ke Bekasi waktu itu gitu. Ya karena kan dari kecil gue terbiasa hidup di Banten ya, dengan keadaan lingkungan yang sehat gitu, tidak bising gitu. Ya udah, gue nangis tuh bukan minta pulang ke Bekasi ke nyokap. Jadi sejak tuh kecil tuh gue, jadi umur 8 tahun ya, gue pindah sekolah gitu. Gue ceritain nih latar belakangnya. Gue pindah sekolah dari SD Dahu 2 Cikedal ya sekarang, bukan kabupaten, bukan kecamatan Ciputai, udah kecamatan Cikedal. Pindah ke desa Cening 1. Lucunya, jadi karena uak gua tuh pindah satu kampung ke kampung lain gitu guys, dari desa Dahu pindah ke Cening gitu. Uak gue punya temen guru di SD Cening 1, jadi Cening 1 dan Cening 2 itu berdempetan gini sebelahan gitu. Terus uak gue masukin gue ke Cening 1 gitu. Sementara yang lucu, gue masuknya ke Cening 2 ya. Gue kan nggak tahu ya, namanya bocah sekolah berdempetan gitu kan. Masuklah gue ke Cening 2, bingung dong gurunya gitu. Gue nanya gitu ke temennya gitu, Nuning udah masuk kan kak, katanya gitu ke temen Uwa gue itu. Pak Iska apa Pak siapa gitu, gue lupa, temen Uwa. Nggak ada katanya, di kelas nggak ada Nuning katanya. Oh gimana katanya, itu anak masuk kemana gitu. Giliran dicek gue masuk ke sekolah sebelah gitu, kayak unik banget tuh ya. Terus gue nangis gitu saat liburan di rumah Uwa di Jakarta gitu. Jadi kalau gue udah diantar balik ke Banten, kayaknya dunia gue tuh kayak lega, maksudnya gue tuh kayak bisa bernapas, alhamdulillah gue udah balik lagi gitu. Jadi kayak sama sekali gue tuh kayak 2 hari tuh gue nggak bisa lama-lama gitu di Jakarta itu dulu ya, zaman gue kecil. Nah ketika gue melanjutkan sekolah gitu di Banten sampai lulus SMA, pindahlah gue ke Jakarta, ke Bekasi sih sebenarnya, bukan Jakarta. Barulah gue tinggal sama nyokap gitu. Nah di Jakarta ini sebenarnya bukan Jakarta, Bekasi maksud gue gitu kan. Nah
Di sini gue mulai betah pun karena ada dunia yang bikin gue suka gitu, kayak dunia film gitu kan. Inilah yang membuat gue kayak terlena waktu itu. Sejak lulus tuh gue udah diudak-udak sama uak gue gitu kan. Jadi gue kan sebelum lulus itu kan gue berpindah-pindah gengs. Awalnya gue di Cening, tinggallah gue di akhirnya karena kejauhan bolak-balik Dugdak ya, kalau bahasa kita di Dugdak antara Cening Labuan tuh kan lumayan makan waktu gengs, walaupun nggak begitu jauh sih, cuma 40 menit sih kayaknya maksimal tuh waktu ditempuh. Cuma gitu kalau tiap hari banget kan bikin capek juga gitu kan, meski istirahat diusulin sama Wah yang di Jakarta ini yang selalu perhatiin gue sih, kakak bapak gue gitu, kamu jangan bolak balik kalau bisa, katanya tinggal di Karet. Tinggal gue di Karet, deket banget ke sekolah tuh, di rumahnya Pak Guru Julman. Sampai sekarang masih ada SMP, dia masih ngajar kesenian di SMP 2 Labuan, bersebelahan dengan SMA 3 Pandeglang yang dulu SMA 1 Labuan sekolahan gua gitu. Jadi gua tuh ke sekolah tinggal jalan kaki 50 meter gitu. Jadi sekolah tuh kelihatan banget gitu dari tempat gua tinggal ngekos gitu di belakang SMP. Di situ gua nggak betah geng, 10 tahun gitu kan, nggak nyampe setahun kali, baru kelas 1 gue tuh. Pindahlah gue ke Karet ya kan, Karet tuh nggak jauh dari sekolahan gue juga. Pindah gue ke Karet ke rumah nenek. Jadi dulu kan sawah gue disambut sama nenek gitu kan. Di situ gue manggilnya nenek karena kan orang-orang nyebutnya nenek. Di situ gue ada teman sekolah satu kosan yang juga saudara, yang juga ya, saudara nenek yang dari Sumur, si Ucu sama si Tole, sama satu lagi pokoknya di situ gue 4 orang aja. Si Ucu satu kamar sama gue, si Tole sama gue lupa satu lagi. Jadi dia suka sama gue. Lucu gengs. Gue ceritain nih akhirnya nih. Jadi gue satu kosan gitu, satu rumah sama nenek itu gitu di Karet. Ada teman SMA gue cowok di situ tapi beda kamar gitu. Terus dia kayak suka ke kamar gue gitu, terus diintipin sama tetangga gitu. Namanya siapa gue lupa banget. Yanto ya, gue lupa. Anak Sumur. Ya gue nggak suka gitu kan, nggak ngerti gimana ceritanya dia suka sama gue gitu. Terus aduh, dia tuh suka datang ke kamar gue usir dong, ngapain lu datang ke sini, pergi nggak gitu kan. Ya gue nggak suka gitu, yang ya dia suka bertepuk sebelah tangan lah ya, dia suka sama gue enggak gitu. Terus di situ kan gue disayang banget sama nenek, nggak tahu ya karena mungkin gue dititipin sama uak gue di situ gitu. Terus gue juga anak baik gitu kan, SMA tuh gue anak baik banget geng, jadi nggak pernah banyak omong, nggak pernah banyak main, nggak bandel, nggak pacaran. Jadi setiap sekolah tuh gue dikasih uang jajan sama nenek, yang lain tuh nggak dikasih, gue doang gitu. Yang lain mah nggak pernah dikasih, si Ucu nggak pernah dikasih, si Yanto nggak pernah dikasih duit, si Tole juga nggak pernah. Nah gue mah kalau berangkat sekolah dikasih sama nenek tuh gope ya, 500 perak itu dulu masih kebeli mie ayam di belakang sekolah tuh, bisa beli bubur sop 3 mangkok tuh gope gitu zaman dulu ya. Pulang sekolah pun gue kayak kalau makanan tuh nggak ada ikan misalnya, dicariin tuh sama nenek mau makan katanya. Iya nek. Jadi intinya gue disayang banget di situ, nggak tahu kali ya, gue tuh kayak nurut kali ya, gue orangnya nggak pernah banyak tingkah. Begitu juga kan gue juga di situ kayak anak titipan bos lah ya gitu. Jadi uak gue itu kayak bosnya nenek, saudara juga gue nggak tahu deh. Intinya sawahnya bapak gue tuh pernah digarap sama nenek kali dulunya gitu. Jadi zaman gue sebelum sekolah SMA pun gue pernah, zaman kecil gue ke situ. Yang gue inget dari nenek, saking baiknya nenek ke gue dari dulu. Nenek kan punya warung gitu guys. Gue dititip sama uak gue kemana dulu gitu kan, nengokin sawah-sawah dia kali. Gue dititip di rumah nenek. Nitip Nuning, katanya. Ya udah kan.
Nah nenek tuh bilang gini ke gua, "Neng," katanya, "kamu mau makan apa?" katanya, "mau ngambil jajanan apa, minuman apa di warung, ngambil," katanya, "sepuas kamu ya Neng," katanya, "suka-suka kamu mau ngambil aja," katanya, nggak boleh malu-malu." Jadi kata-kata nenek itu gue masih ingat gitu di benak gue gitu. Oh, ini nenek yang dulu bilang ke gue, yang nyuruh gue jajan, ngambil jajanan dia semau gue ya, kata gue. Ini bukan sih neneknya, ternyata iya geng, nenek waktu itu masih muda gitu kan. Masih ingat tuh teteh masih anaknya 2, Teh Ence sama Teh Eti kalau salah. Anaknya cewek semua, suaminya orang Bugis gengs gitu. Bugis itu Sulawesi ya gitu. Tinggal gue di situ, gue sih betah gitu di situ, baik-baik semua sama gue gitu. Jadi gue tuh kayak makan tuh nggak pernah banyak gitu katanya, padahal gue bahkan banyak sih. Jadi menurut mereka ya intinya gue disayang aja gitu di situ, udah kayak putri raja. Tapi gue senang bekerja, kayak nggak males gitu. Gue suka nyapu, ya namanya anak gadis ya, anak baik juga gue di situ. Pokoknya image gue anak baik buat nenek. Jadi gue tuh di alam terus itu. Nenek tuh baik katanya, rajin katanya, si Ucu katanya jajan apa pergi-pergi mulu katanya. Terus diomongin lah, kalau kata Betawi sih kayak gitu. Makanya gue disayang gitu. Suatu hari ada saudara nenek yang kawin lari dari Serang gitu kan. Itu sebenarnya baik sih yang kawin lari itu, jadi dia udah sebar undangan gengs gitu, dijodohin sama, akhirnya kita buka cerita lama nih ya, dijodohin sama ayah ibunya gitu. Dia nggak mau, kaburlah dia ke rumah nenek ini yang di Labuan gitu kan, saudara dari kakek, soalnya kakek dari orang Bugis juga, karena dia tinggalnya di Labuan Ratu pinggir pantai gitu. Jadi rumahnya pun rumah Bugis geng. Jadi gue sempet datang juga tuh ke rumah teteh gitu, namanya teteh apa gue lupa gitu, nama-namanya nama Bugis juga. Nah otomatis gue kayak terisolasi, kamar gue dipakai dia gitu kan. Jadi sebenarnya gue disebut, ya gue kan anak baik gitu kan, image gue baik, tapi kalau kamar gue dipakai gue bingung. Gue kan mesti konsentrasi buat tidur gitu kan, konsentrasi buat belajar. Akhirnya gue curhat lah gue sama guru gue gitu. Guru gue pun tahu lah latar belakang gue gitu, namanya Pak Udin. Pak, datanglah gue ke ruang TU ya, tata usaha gitu. Curhat lah gue Pak Udin, apa nih? Aduh saya lagi bingung nih, saya bilang, saya bete banget. Jadi Pak Udin itu kayak, sebenarnya gue nggak begitu suka gitu sama dia. Dia tuh kalau ngomong suka pedas gitu, kritis lah ya orangnya gitu. Terus tapi ya gue kayak bertolak belakang gitu, di balik gue benci sama guru gue, ada apa nih? Gue jadi kayak berusaha mendekati gitu, mendekati dia. Kenapa sih gue kok kayak benci banget sama orang ini, tapi gue berusaha untuk dekat gitu. Bapaknya Perani ya, teman sekolah gue Perani, anaknya Pak Udin ngajar sosiologi atau iya sosiologi kalau nggak salah tuh. Abis itu, kenapa? Itu rumah, katanya rumah tempat gue di Karet, tahu kan rumah nenek Ence, gue bilang, teteh Ence. Iya, kenapa? Iya, kamar gue diisi, gue gitu, buat tidur diisi saudara dia dari Serang. Terus gue tidur di mana dong? Dan masa gue mesti bolak balik ke Cening gitu kan, rumah gue kan di Cening gitu. Ya udah sabar, bla 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 bla. Jadi waktu itu gue minta duit juga tuh, dikasih duit. Udah nih kasih jajan deh, bolak balik aja dulu sementara, katanya. Nih duitnya ditambahin katanya buat ongkos ke Cening dulu sementara. Jadi gue tuh kayak ngambek gimana, tapi gue nggak curhat ke gue yang di Jakarta gitu. Kalau gue tahu gue bisa marah gitu sama nenek gitu, bisa dicariin rumah lah. Lama-lama tercium kali, mungkin Pak Udin nelpon gue apa gimana, gue nggak tahu lah. Intinya seperti gue tuh kayak nyium bau-bau yang nggak enak gitu. Padahal gue nggak ngadu. Akhirnya gue datang, gue disuruh pindah ke Caringin gengs. Dicaringin ini gitu. Rumahnya bagus gitu kan.
mewah lah, terkesan gitu kan waktu zaman itu ya. Sekarang sih udah biasa aja gitu. Terus di situ gue ya sama, gue tetap kayak anak baik yang melakukan pekerjaan rumah, cuci piring lah, nyapu wajar dong, anak gadis gitu. Nah dari situ kayak ada yang ngaduin juga tuh, tahu sendiri cariin itu kan tanahnya kakek ya kan. Jadi di situ udah dulu gue belum tahu kalau cariin itu tanah kakek. Intinya gue belum dikasih tahu kalau ibaratnya gue tuh kayak putri raja yang dititipin kayak di situ gitu. Suatu hari terpampang lah gitu tulisan di dapur gitu, kertas gitu. Anak, jadi namanya Kamu Hadi yang jagain apa tanah di situ gitu. Anak Kamu Hadi kan ada 3 cewek, ada tiga cewek ya yang udah kayak ABG gitu. Terpampang lah di situ geng, nyuci piring, mumun gitu kan, nyapu, mupat gitu kan, terus apalagi ngepel gitu kan, ada nama anaknya satu lagi Mun gitu kan, mumun, mimin, mupat, mimin, mun gitu. Intinya di situ dipasang pelang gitu yang nggak ada tulisan. Intinya gue nggak boleh kerja geng, nggak boleh kayak nyuci piring. Gue curiga kenapa gue bilang gue pasang beginian gitu. Ternyata mungkin ada yang ngadu kalau gue di situ rajin nyuci piring. Nggak boleh guys. Gue nggak boleh kerja di situ, gue harus konsentrasi sekolah, konsentrasi belajar, betapa kerennya gue. Tapi gue nggak sadar geng itu kalau itu tanah Caringin itu tanah kakek gitu. Rumah yang ditempatin gue pun itu gitu, sebagian dari rumah kakek, tanahnya kakek gue gitu. Gue nggak sadar kalau di situ gue tuh kayak anak raja, gue nggak ngeh gitu. Bagusnya di situ gue nggak dikasih tahu gitu. Tahu-tahu gue belakangan aja kalau itu tanah kakek semua gitu. Ya itu gue sampai lulus di situ gitu. Akhirnya gue singkat cerita, gue udah langsung ke Jakarta, lulus bawa ijazah gue, bawa pakaian gue, udah cabut lah, gue dicariin wah gue nyamper ke situ, jemput bawa mobil, nyuruh gue kuliah mungkin ya, sama uang gue yang dirangkas gitu. Nuning mana, katanya Nuning udah nggak ada, katanya udah pindah, katanya udah ke Jakarta sejak lulus, katanya udah pergi dari sini, kata Kamu Hadi. Oh katanya, disitulah gue kabur gitu. Intinya gue kayak orang tanpa komunikasi kan, dulu nggak ada handphone, nggak ada WA ya, nggak ada SMS, gue nggak punya HP juga. Sekolah gue cuma satu anak murid yang punya handphone tuh namanya Ijah doang, satu si Ijah doang punya handphone gitu. Satu sekolah tuh si Ijah doang, tahun 2000 itu ya, 2001 2002. Selebihnya nggak ada yang punya handphone guys. Jadi itulah komunikasi zaman dulu masih seperti itu gitu. Di tahun 2002 masih belum megang handphone sendiri gitu. Intinya gue lost contact sama Ua gitu. Gue ke Jakarta, Ua nyusul gue ke Banten buat nyuruh kuliah. Ya gue udah sama ibu di Jakarta gitu, udah mulai ikut syuting, main-main ke lokasi syuting gitu. Nah dari situ gue kayak keenakan, nggak mau kuliah gitu, sampai akhirnya gue kerja jadi kru film, dapat uang, jadi akhirnya ya udah gitu, nggak kuliah gitu. Sempet ke IKJ sih gue datang gitu kan, gue punya uang 9 juta waktu itu, ngelamar ke IKJ, ketemu dekannya dengan keberanian gue dulu gigih kayak barbar gitu. Pak saya punya uang 9 juta, dekannya tanpa janji itu gue temuin guys, tanpa janji, tanpa telepon gue temuin dan berhasil nemuin dekan IKJ waktu itu 2010 waktu itu. Saya mau kuliah di sini Pak, waktu itu uang mukanya 10 juta katanya gitu. Gue punya uang 9 juta, padahal mah bisa dicicil ya gini ya, sekarang katanya bisa dicicil uang muka. Kenapa waktu itu gue nggak masuk gitu, jadi uang gue tuh cuma kurang 1 juta. Jadi gue dari kecil tuh udah banyak uang dulu geng, banyak tabungan, beli emas gitu. Kecil gue tuh udah, karena kurang kasih sayang, jadi gue kayak mematok uang dari keluarga gue, dari uang gue gitu. Dan uang gue yang Jakarta itu asal ucap geng, gue tuh suka ngarang gitu.
kalau minta uang berapa ratus ribu tuh gue dikasih gitu, asal gue nyebut aja gitu betapa, karena kan untuk sekolah mungkin ya, untuk kepentingan sekolah gue nggak ada yang merhatiin juga di Banten, ibu gue di Jakarta gitu, mungkin dia semacam ya kasihan kali ya ngelihat gue. Jadi setiap gue bilang asal nyebut nih, dulu kan uang 400.000 gitu, uang 300.000 kan gede banget ya, banget gitu kan, gue tuh asal nyebut kamu minta uang berapa nih kalau gue liburan ke rumah gue gitu, asal nyebut, gue kadang nyebut 570 wah gitu, jadi gue ngarang gitu, gue asal cablak aja, kadang mau gue bilang 740, asal nyebut aja dikasih deh gitu, masya Allah. Jadi intinya seperti itu aja, dunia film lah yang membuat Jakarta ini bersinar gitu, Jakarta ini merasa gue betah gitu, intinya seperti itu gitu. Kenapa gue bisa betah di Jakarta, karena ada dunia film, dunia sinetron, dunia yang membuat gue jadi tinggal di Jakarta sampai akhirnya gue mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah gitu, continue seperti sampai sekarang ini. Jadi seperti itu aja sih, share buat kalian. Jadi apapun yang ingin kalian lakukan, yakinlah dengan apa yang keinginan kalian itu, yakin aja gitu, insya Allah tercapai. Bye, jangan lupa bersedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.